Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Navenia Divina None, kelas A5 Keperawatan semester 1, NIM 2214201129. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan di video ini saya akan membahas tentang pelayanan kesehatan di pedalaman dan etika legal keperawatan. Pengertian etik. Istilah dan pengertian etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Biasanya etika berkaitan dengan erat perkataan moral yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika keperawatan merupakan studi ilmu yang mengupas tentang karakter, motif, dan perilaku yang dilakukan seorang perawat. Etika disebut-sebut juga refleksi dari standar, sifat, dan prinsip seseorang agar berperilaku secara profesional. Sekarang kita masuk dalam prinsip-prinsip etika keperawatan. Yang pertama, otonomi. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir positif, mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Yang kedua, berbuat baik. Etika keperawatan yang tidak kalah penting adalah berbuat baik. Perbuatan atau sikap baik akan meminimalisir kesalahan dan kejahatan. Yang ketiga, keadilan. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional. Perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum. Yang keempat, tidak merugikan. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologi pada klien. Etika keperawatan tidak merugikan orang lain atau non-malfeasance. Konteks tidak merugikan bagi perawat adalah tidak menyebabkan bahaya dan cedera fisik maupun psikologi bagi pasiennya. Dan yang kelima, kejujuran. Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Yang ketujuh, menjaga rahasia. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan klien dengan bukti persetujuan. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Merupakan standar yang pasti tindakan yang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali. Etika keperawatan juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam setiap tindakan agar tetap profesional. Berikutnya, fungsi kode etik keperawatan. Yang pertama, memberikan bimbingan kepada perawat secara sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah klien melalui asuhan keperawatan. Yang kedua, memberikan pedoman bahwa seorang perawat yang berkualitas adalah perawat yang profesional. Dapat melakukan pemecahan masalah dengan pendekatan komunikasi yang efisien dan efektif. Memberikan kebebasan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian di bidang kesehatan.
Yang keempat, mendidik perawat untuk bersikap secara tepat, sistematis, dan sesuai kode etik perawat agar pasien merasa senang, puas, dan nyaman. Yang kelima, membangun sikap kepemimpinan dan bertanggung jawab. Aspek legal keperawatan adalah aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan termasuk hak dan kewajibannya. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dalam pelayanan kesehatan. Didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Perawat sebagai profesi dan bagian integral dari pelayanan kesehatan tidak saja membutuhkan kesabaran, kemampuannya untuk ikut mengatasi masalah-masalah pelayanan yang tentu juga harus diandalkan. Dasar-dasar hukum keperawatan. Registrasi dan praktik keperawatan sesuai Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001 sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Pada pasal 32 ayat 4 menyatakan bahwa pelaksanaan pengobatan dan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Dan yang pada pasal 153 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Dan ayat yang 2 adalah tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Pada Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001 pasal 16 dalam melaksanakan kewenangannya, perawat berkewajiban untuk menghormati hak pasien, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan informasi, meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan dan melakukan catatan perawatan dengan baik. Prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan legal yang ada dalam praktik perawat. Dalam praktik perawat terdapat 4 hal yang termasuk dalam prinsip-prinsip legal. Yang pertama, malpraktik. Malpraktik adalah kelalaian dari tenaga kesehatan dalam menerapkan keterampilan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan kepada pasien. Perawatan terhadap seorang pasien yang lazim diterapkan dalam mengobati dan merawat orang yang sakit atau terluka. Yang kedua, kategori malpraktik yaitu kriminal malpraktik dan sivil malpraktik. Yang ketiga, administrasi malpraktik. Tenaga keperawatan dikatakan telah melakukan administrasi pelayanan kesehatan dalam etik legal keperawatan. Pelayanan kesehatan di pedalaman juga harus memerlukan etik legal dalam keperawatan. Jika tidak melakukan etik legal dalam keperawatan, akan berisiko kepada perawat maupun masyarakat. Etik legal keperawatan sangat berguna untuk dipakai karena untuk melindungi perawat dan masyarakat. Etika juga memiliki dasar hukum untuk melindungi perawat dan masyarakat pedalaman. Terima kasih, sekian video presentasi saya tentang terobosan keperawatan masa depan di meningkatkan pelayanan kesehatan di pedalaman dan etik legal dalam keperawatan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.